Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jerry, selamat pagi sahabat sehat Kota Balikpapan. Alhamdulillah pagi ini kita diberi sehat walafiat, segar bugar, tetap semangat dalam beraktivitas. Amin. Oke sahabat sehat Balikpapan, pagi ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, cukup jauh ya. Dan kayaknya ini momen yang kesekian kali ya Pak Jerry ya. Iya. Untuk Pak Jerry datang ke Balikpapan dalam session-session yang berbeda dan ilmu juga yang berbeda. Sehat ya Pak Jerry ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Pagi ini kita akan membahas tentang apa sih itu difabel, apa itu disabilitas, dan apa itu berkebutuhan khusus ya Pak Jerry ya. Jadi kita ini kan masyarakat Balikpapan khususnya mungkin banyak yang belum tahu apa sih kategori yang bagaimana sih bisa kita kategorikan, oh ini anak berkebutuhan khusus, ini anak disabilitas, dan difabel itu apa. Nah, jadi sebagai pembuka nanti mungkin Pak Jerry bisa jelaskan itu. Tapi sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu siapa sih Pak Jerry ini gitu. Bergerak di bidang apa, ilmu yang bisa dibagi itu apa saja. Monggo, saya rasa Pak Jerry bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Ibu Ida. Aduh, cerah sekali nih. Amin, ya. Terima kasih sahabat sehat Kota Balikpapan. Mungkin kalau kita kan ada statementnya tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Wah, jadi artinya dengan sehat itu tidak hanya fisik ya, pikiran, emosi ya. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya buat teman-teman yang ada di sini ya. Terkait tentang siapa saya, mungkin teman-teman komunitas atau teman-teman yang bergerak di bidang fisioterapi mungkin sudah banyak yang kenal ya. Saya adalah seorang fisioterapi di YPAC Jakarta, sudah dari tahun 9899 ya kalau nggak salah sampai sekarang. Sudah senior banget lah pokoknya. Jadi saya memang senang di dunia disabilitas ya, dan saya juga aktif di organisasi profesi. Ya, kebetulan saya juga salah satu pengurus pusat, bidangnya bidang 6, yaitu terkait tentang kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat, saya pasti akan ada di depan. Nah, ini perlu dijelaskan Pak Jerry, pengabdiannya ini untuk umum apa khusus untuk terkait disabilitas. Jadi sebenarnya di organisasi profesi fisioterapi itu kita sudah banyak beberapa perhimpunan. Ya, ada perhimpunan fisioterapi anak Indonesia, dan alhamdulillah saya sebagai ketua perhimpunan anak Indonesia cabang Jakarta dan Depok. Ya, jadi itu di bawah saya. Jadi kita ada kepengurusannya. Kemudian kita ada perhimpunan fisioterapi neurologi. Ya, jadi ada yang berhubungan. Jadi yang ngurusin masalah PTM atau penyakit tidak menular, itu contohnya kayak stroke yang lagi booming juga sempat ya. Terkait saraf lah ya Pak Jerry. Iya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan muskuloskeletal. Jadi perhimpunan fisioterapi muskuloskeletal ya, yang berhubungan dengan gangguan-gangguan tulang belakang, permasalahan-permasalahan pada otot dan tulang ya, sendi. Kemudian ada juga perhimpunan fisioterapi geriatri atau lansia, yang juga ternyata ini perlu kita evaluasi karena bagian dari PTM juga ya, yang perlu kita jaga kesehatan mereka. Kita jaga bagaimana mereka tidak mudah untuk jatuh, karena permasalahan pada lansia adalah mudah akan jatuh. Kemudian kita juga ada perhimpunan olahraga. Ya, jadi ada lengkap sekali nih ya, berhubungan dengan, kalau saya kebetulan juga aktif di Special Olympic Indonesia. Saya sebagai clinical director untuk healthy athlete, khususnya untuk masalah fun fitness atau masalah fisioterapi yang berhubungan dengan meningkatkan prestasi dan lainnya. Kemudian kita juga ada perhimpunan fisioterapi yang berhubungan dengan kardiorespirasi. Jadi kalau juga kardio ini kan, dan kemarin alhamdulillah aktif kami di kegiatan COVID ya. Jadi banyak untuk mengantisipasi
masih long COVID itu teman-teman profesi sudah mulai membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan, bisa bisa memberikan mereka lebih bugar lagi setelah pasca COVID. Jadi sebenarnya fisioterapi ada untuk kita dan untuk masyarakat, ya, khususnya di Kota Balikpapan. Dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan terkait masalah apa sih difabel, apa sih disabilitas, apa sih ABK. Karena banyak sekali kan istilahnya. Kadang-kadang masyarakat itu sendiri bingung, para orang tua, anak saya ini termasuk kelainan yang bagaimana ya, gangguan di mana ya. Kalau saya melihatnya ini karena kita di Indonesia sudah punya Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016. Jadi di sini kita sudah ada acuannya. Kalau bicara difabel atau diferensiasi able, ya. Jadi artinya orang-orang di sini dianggap mereka mengalami salah satu atau perbedaan, ya, yang kemampuannya itu sebenarnya juga bisa kita tingkatkan, ya. Ada juga bicara masalah dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, ini juga bicaranya adalah apa yang menjadi kekhususan yang memang pola pendekatannya juga akan khusus, gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan disabilitas itu sendiri. Kita bicaranya adalah yang ada yang able, yang mampu, dan ada yang disable, yang tidak mampu. Nah, tugas kita ya adalah sebagai juga pelayanan di kesehatan atau di pelayanan di sosial itu atau di pelayanan pendidikan, kita membantu mereka paling tidak untuk menjadi garda terdepan, khususnya untuk promotif dan preventif. Karena apa? Promotif preventif itu jauh lebih mudah, lebih murah dibandingkan kuratif dan rehabilitatif. Gitu ya. Makanya saya bersyukur sekali Kota Balikpapan hebat mempunyai balai layanan kesehatan. Ya, itu sangat membantu. Yang istilahnya sepertinya di Indonesia ini yang terbesar. Saya berpikir kota-kota lain di Indonesia harus punya seperti di Balikpapan. Begitu Pak Jerry. Saya berharapnya. Karena kan apa ya Pak Jerry ya, anak berkebutuhan khusus ini ya sepertinya memang butuh sekali gitu loh perhatian pemerintah. Ini saya singgung masalah perhatian, saya singgung ini di PMK 65 nomor tahun 2015 itu Pak. Tentang standar pelayanan fisioterapi. Di situ kan ada disinggung tentang standar pelayanan fisioterapi. Nah, di sini peran fisioterapi atau peran pemerintah itu sejauh mana dalam mensikapi menangani kasus disabilitas ini, Pak Jerry? Memang masalah ini kita memang perlu menggaungkan ya. Bahwa fisioterapi adalah suatu profesi atau organisasi profesi yang mempunyai kans besar ya dalam membantu pemerintah menurunkan atau mencegah ataupun mempromot ya ataupun melakukan perbaikan dalam postur, gerak ya, kemudian pola sikap ya. Nah, ini sebenarnya hal yang perlu kita evaluasi bersama gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali contohnya karena pengaruh pasca COVID itu banyak anak-anak contohnya nih di sekolahan itu ternyata karena penggunaan gadget yang terlalu tinggi bisa berdampak terhadap masalah muskuloskeletal. Ya, biasanya tulang belakangnya jadi skoliosis atau lehernya jadi miring atau tipos atau ya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali dampak yang terjadi yang kita bisa bantu gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan Pak Jerry, ini tadi kan di awal saya minta penjelasan dari Pak Jerry. Difabel itu apa? Disabilitas apa? Berkebutuhan apa? Contohnya anak yang disabilitas apa? Nah, itu yang membedakan apa Pak Jerry? Ya, sebenarnya kemampuan mereka kita lihat tetap kemampuan ya. Kita tidak bicara tentang ketidakmampuannya dulu ya. Artinya kalau bicara diferensiasi able, kenapa? Saya selalu menyampaikan bahwa di Indonesia sudah punya undang-undang disabilitas atau disable. Jadi kita bicaranya adalah ikuti undang-undang yang sudah ada. Walaupun di masyarakat masih ada yang menggunakan istilah dengan diferensiasi able. Jadi ketidakmampuan atau kemampuan yang agak berbeda gitu ya. Jadi beberapa hal atau komunitas mungkin mereka lebih senangnya dianggap bahwa mereka adalah ABK. Ya, jadi artinya kemampuan-kemampuan ini yang perlu kita dampingi ya, perlu kita jadikan sesuatu yang bagi sama-sama untuk kita bisa melakukan perbaikan untuk mereka ya. Karena kemampuan mereka, saya yakin teman-teman saya itu banyak sekali yang mereka jago IT, mereka jago bernyanyi, jago bermain musik ya, mereka mampu dalam melakukan kegiatan untuk entrepreneur ya, sampai bikin usaha sendiri dan lainnya. Saya berpikir untuk bicara statement ini, kalau kami dan saya sendiri saya lebih
diarahkan lebih ke istilahnya dengan disabilitas. Jadi karena sudah ada undang-undangnya, gitu sih. Walaupun di masyarakat menggunakan beberapa istilah, monggo, ya, gitu. Nah, seperti kita tahu itu kan berkebutuhan khusus itu kan seperti anak autis, anak gangguan perilaku. Itu bisakah kita sebut juga disabilitas gitu, Pak? Sebenarnya bisa kalau menurut dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu masuk kategori gangguan sensorik kalau kita bilang namanya disabilitas sensorik, gitu ya. Ada juga dengan disabilitas yang dibilang fisik, ya. Nah, fisik di dalamnya juga berhubungan dengan sensor motor juga terganggu, gerakan, ya, gerakan mereka terganggu. Kemudian ada juga dikenal dengan disabilitas mental, ya. Dan terakhir adalah disabilitas intelektual. Hanya masalahnya di tengah masyarakat itu banyak yang sudah mengalami gangguan ini sudah multi problem atau masalahnya lebih dari satu permasalahan. Nah, justru itulah kita perlu mengangkat tentang IPC. Dikenal dengan Interprofessional Collaboration. Jadi kalau bicara masalah disabilitas, semua sektor harus terlibat. Tidak hanya masalah kesehatan, pendidikan juga harus terlibat, gitu ya. Karena kita tahu bahwa banyak sekolah-sekolah mainstream atau sekolah-sekolah umum juga mereka sudah mulai menerima anak-anak dengan special needs atau anak-anak dengan disabilitas. Hanya yang perlu diterima yang seperti apa. Nah, itu yang perlu juga kerjasama yang dengan bisa masuk sekolah. Betul, kerjasama. Dia harus sekolah umum atau sekolah khusus. Betul. Nah, kenapa? Kerjasama ini harus dilibatkan adalah dari bidang kesehatan, puskesmas ya di sini. Kenapa? Karena kita tidak mengacu tentang healthy school. Sekolah sehat itu seperti apa sih? Sekolahan yang mungkin harus mempunyai sarana prasarana, mulai dari kelengkapan SDM, harus ada dokternya, harus ada. Kalau tidak ada, rujukan. Nah, gitu ya. Harus ada fisioterapi, harus ada okupasi terapi, harus ada terapi wicara, harus ada psikologi. Ya. Nah, ini harus juga, kalau mereka nggak punya gimana, Pak? Bikin rujukan ke tempat-tempat, ke klinik-klinik yang mereka punya, atau ke rumah sakit yang bisa menerima. Betul, seperti itu. Ya. Nah, sekarang orang tua ini kan kadang nggak ngerti ya, Pak Jerry ya. Oh, standarnya anakku usia ini harus masuk sekolah umum. Padahal kadang ada juga kasus di klinik PLK ABK itu, jadi anak ini sudah masuk sekolah umum, Pak Jerry ya. Tapi karena keterbatasan dari anak ini sendiri sehingga dia tidak bisa menerima pelajaran dari guru, sehingga guru menyarankan untuk ke sekolah khusus. Nah, ini orang tua ini bagaimana, Pak Jerry, biar tahu oh anakku ini harusnya ke sekolah ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak-anak dengan spesial atau anak-anak yang mempunyai disabilitas, artinya gini, ada 4 hal yang penting dipahami, yaitu bagaimana kita harus tahu dulu anak ini mengalami masalah nggak dengan dirinya dia. Artinya dia harus tahu dengan diri dia siapa. Ya, kadang-kadang mereka kalau tidak paham, gerakan pun juga jadi minimal. Nanti dampaknya apa? Masalah dengan gerakan dia juga akan tidak bagus, khususnya gerakan-gerakan yang terencana atau terprogram. Itu yang harusnya, misalnya dia lempar bola, dia harusnya kejar bola itu kembali. Ternyata dia lempar bola ke kanan, dia larinya ke kiri. Nah, ini yang menjadikan matanya juga ya, Pak Jerry, gerakan mata. Lihat, ada beberapa anak kita itu yang aktifnya adalah pendengarannya lebih aktif dibandingkan matanya. Jadi jangan kebanyakan mungkin dengan memberikan lihat benda atau apa. Jadi lebih banyak dipanggil. Tapi kalau anaknya lebih aktif di matanya, jangan terlalu banyak membuat kata. Ya. Nah, saya juga mengingatkan orang tua, buatlah bahasa yang monoton. Ya. Kalau anaknya ini belum hanya masuk di masalah bergerak, kemampuan berfungsi belum. Nah, ini harus kita kembangkan. Jadi kenapa? Karena dia masuk sekolah itu sudah bicara akademik. Nah, bicara akademik itu ada 4 hal yang utama, yaitu kemampuan untuk berpikir, ya, thinking, decision making, problem solving, and reasoning. Itu yang hal utama. Nah, makanya perlu kita tingkatkan kemampuan ini. Nah, terus Pak Jerry, untuk apa namanya anak ini misalnya ya Pak Jerry, yang dia sudah sekolah di sekolah khusus lah gitu. Nah, tapi di situ tuh anak itu tuh istilahnya perkembangannya sekolah khusus ya Pak Jerry, bukan di BLK ABK ya. Betul. Nah, gimana kalau di sekolah khusus itu sendiri kadang guru itu juga merasa kewalahan, Pak Jerry. Apakah dia harus terapi dulu di
anak berkebutuhan khusus, apa tetap sekolah di situ? Bagaimana Pak Jerry? Iya, sebenarnya itu yang tadi awal saya sudah sampaikan bahwa kita perlu namanya melakukan penjaringan. Nah, makanya konsep atau tugas utama kita khususnya di bidang pelayanan yang di masyarakat dalam hal ini adalah puskesmas itu bisa melakukan kerjasama yang engagement kuat dengan sekolahan. Karena dengan penjaringan tadi akan tersaring apakah anak ini layak atau dapat masuk di sana atau dia harus dimulai dari keterapian dulu. Ya, keterapian di sini bisa mengikuti program fisioterapi, okupasi terapi dan terapi bicara. Nah, ini program ini adalah tujuannya adalah mempersiapkan mereka untuk masuk ke social class. Karena dalam satu kelas itu biasanya lebih dari satu dua orang. Nah, ternyata dia belum siap, jangan dimasukkan dulu di situ. Harus individual teaching. Sampai dia siap baru kembali lagi diarahkan ke sana. Itu sih. Nah, terkadang gini nih problemnya di orang tua ya Pak Jerry ya. Terkadang orang tua yang kadang terlalu ambisi bahwa anaknya ini kalau sudah sekolah di sini ingin segera supaya bisa masuk sekolah walaupun bukan di sekolah umum tapi di sekolah yang dia bisa standar masuk di situ. Dan bagaimana mensikapi orang tua yang istilahnya mempunyai beban psikis dalam menghadapi anaknya yang seperti kalau itu. Ekspektasi wajar kalau menurut saya ya, orang tua itu senang ingin anaknya siapapun. Saya juga amat sangat menghargai para orang tua. Mereka adalah orang tua yang hebat ya. Karena Allah titipkan, Tuhan titipkan dia ke orang-orang tua yang hebat, orang-orang anak-anak yang mempunyai kekhususan. Ya. Nah, disinilah kita harus sama-sama bekerja sama ya. Jadi artinya saya selalu menyampaikan bahwa kita perlu namanya lakukan konseling. Kita ada psikolog, lakukan konseling. Ada psikolog klinis anak dan dewasa. Saya berpikir tidak ada salahnya kita sama-sama. Kenapa? Tahapan proses fase denial mereka itu memang banyak yang belum selesai. Kadang-kadang ada fase di mana mereka anger, kayak agak marah karena Tuhan kasih gue anak seperti ini. Tapi kadang-kadang ada fase di mana kita acceptance, kita menerima, tapi kadang-kadang ada yang men-trigger lagi kita kok kayak sorry to say, ada orang yang contohnya ada anaknya lewat, ada orang matanya melihat begini aja kan kita agak tersinggung. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita belajar untuk mungkin untuk sahabat sehat Kota Balikpapan. Saya berpikir kita semuanya harus bisa, jangan terjadi pembulian, jangan terjadi diskriminasi. Nah, ini saya berharap sekali masyarakat sehat Kota Balikpapan. Pertanyaan yang sensitif juga ya Pak Jerry. Artinya angkatlah kelebihan mereka. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Kenapa? Saya bangga dengan anak-anak itu semua. Jangan hargai prosesnya. Jangan lihat hasilnya, hargai prosesnya. Karena mereka juga punya hak dan yang sama dengan kita. Betul. Iya. Oke Pak Jerry, mungkin bisa saya simpulkan dari apa yang telah disampaikan Pak Jerry bahwa kita gitu ya, jangan harus mendeteksi anak, tidak petugas kesehatan para medis aja ya Pak Jerry ya. Oh, anak kamu ini punya keterbatasan. Tidak. Jadi kita harus tahu dari orang tua itu sendiri yang lebih dini. Oh, anak saya kayaknya ada keterbatasan, ada kelainan ya, ada gangguan ya gitu. Nah, mungkin lebih pasnya harusnya kemana nih Pak Jerry? Periksanya ini ya. Sekarang pemerintah khususnya di Kementerian Kesehatan kita ada namanya dikenal dengan RBM, rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Ya. Jadi artinya di sini peran kader, peran orang tua, peran masyarakat itu yang lebih diutamakan. Karena mereka lah yang dekat dengan anak-anak, dengan masyarakat disabilitas itu sendiri. Jadi ayo kita sama-sama melakukan deteksi dini. Walaupun di puskesmas tidak ada ya SDDTK, walaupun ada PR besar, tapi saya berpikir ini bisa kita lakukan bersama. Dan jangan lupa kita harus tetap peduli dengan mereka, sayangi mereka, dan jangan membuat mereka kecewa. Mereka adalah sama di mata Tuhan dan kita juga sama. Itu aja dari saya. Harus dilindungi dan disyukuri ya Pak Jerry ya. Ya, karena mereka dilindungi oleh undang-undang. Jangan lupa. Betul sekali itu Pak Jerry. Oke Pak Jerry, ini apa yang sudah disampaikan Pak Jerry ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang bisa kita simak, kita pahami akan menambah kita yang tadinya nggak ngerti jadi mengerti, yang sudah mengerti akan lebih ngerti lagi, dan lebih pengertian tentunya Pak Jerry ya menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin ada tips atau saran dari Pak Jerry untuk masyarakat Balikpapan khususnya dan para orang tua gitu, mungkin akan membuka mata hati untuk mensikapi
Bagaimana cara pendekatan dengan mereka? Oke, ya mungkin tips saya adalah ayah bunda, sahabat sehat Kota Balikpapan, jangan lupa anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Ya. Anak-anak ini mempunyai hak yang sama dengan kita semua, dengan anak yang lain. Jadi jangan bedakan mereka, jangan bandingkan mereka dengan yang lain, karena anak ini mempunyai ciri khas, karakteristik yang memang berbeda dengan anak yang lain. Kita tahu bahwa anak ini adalah anak yang bisa menjadi kebanggaan buat orang tua. Itu saya dari saya. Kita semua sama-sama menjaga anak-anak dengan disabilitas, karena kita ada Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember ya. Ayo sama-sama kita belajar untuk kita menerima mereka dengan sebaik-baiknya. Itu ini dari saya. Terima kasih Pak Mary. Sama-sama. Oke, sahabat sehat, demikianlah untuk ilmu yang kita dapat pagi ini ya gitu ya, bermanfaat sekali. Karena jujur aja kalau masalah pengetahuan, pengalaman, ilmu tentang disabilitas ini kan hanya orang-orang yang tertentu dan orang paham ya Pak Jerry. Kecuali kalau itu misalkan penyakit paru, stroke, itu kan sudah banyak ya Pak Jerry ya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat buat para orang tua, buat masyarakat Balikpapan pada khususnya, dan untuk masyarakat Balikpapan ya. Jadi kalau setelah kita mendengar dari apa yang telah disampaikan Pak Jerry, mungkin oh ternyata ya gitu loh, anakku ini jangan-jangan ada ini ya, keterbatasan ini ya, gimana ya saya harus tahu ya. Boleh, silahkan datang ke puskesmas terdekat, sudah menerima istilahnya layanan untuk komunikasi. Dan kalau memang anak tersebut butuh gitu loh terapi untuk masalah kemampuan mereka, bisa nanti datang ke BLK ABK ya. Siap. Di Jalan MT Haryono Gang Mupakat 2 ya Pak Jerry ya. Siap. Nah, terus apa namanya? Ya, yang saya dengar ini juga, maaf Pak Jerry, saya tambahkan sedikit. Pak Jerry ini punya komunitas ya kayaknya ya. Komunitas ini, beberapa komunitas yang ada di Indonesia dan di DKI khususnya. Bapak Ibu cari komunitas terdekat ya, atau belum ada bikin komunitas baru. Karena dengan ada komunitas itu bisa meningkatkan self awareness. Kita merasa tidak sendiri kalau kita ada yang lain. Kita ada namanya Hydro Warrior untuk komunitas yang hidrosefalus. Ada komunitas rare disorder. Ya, itu yang penyakit langka. Ya, kita juga ada RCP, Rumah Cerebral Palsy. Ada juga dengan POTATS dan ISDI yang komunitas dengan Down syndrome. Saya berpikir Bapak Ibu sekalian, please welcome, join, cari mereka ada di mana. Kalau belum ada, mungkin bisa dibuat di sini. Itu saja Ibu. Terima kasih Pak Jerry. Sama-sama. Terima kasih sekali. Sarangeo. Oke, beda ya. Jadi terima kasih buat seluruh sahabat sehat Balikpapan yang sudah bergabung di podcast kita pagi ini, podcast IG dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Silahkan, monggo di like dan di subscribe ya, tambah ilmu kita ya. Semakin kita bertambah ilmu, semakin kita paham akan dunia ini ternyata luas. Betul ya Pak. Oke sahabat sehat, demikianlah podcast dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pagi ini bersama Bapak Jerry M. Sumual, SSTFT, SKM, MFIS, luar biasa ini ya, sudah sangat senior dan sangat berpengalaman sekali. Terima kasih sahabat sehat. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Salam germas. Salam germas. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.